Orang masih beranggapan kalau misalnya AI itu someday akan bisa ya impact dan sekarang secara nyata sih udah mulai kelihatan nih kenalan kita ya. Yes. Ya lu juga tau lah orangnya siapa. Nah, hanya dalam waktu mungkin 3-4 bulan ini kantornya dikosongkan. Dia nggak ngomong jumlah eksaknya berapa, tapi secara persentase bisa di atas 70%. Halo teman-teman, apa Halo. kabar? Kita ketemu lagi di Unfold ya. Unfold entry ke berapa nih ya Bro Doni ya? Kalau dilihat dari sebelumnya 4 harusnya. 4 harusnya ya. Kita emang udah agak lama nggak ngepost, tapi ya mulai entry keempat ini kita mulai lebih mau coba rutin ngepost lah biar ya teman-teman juga bisa dapat lebih banyak sharing ya dari kita ya. Amin. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat lah dari sharingan kita. Anyway, ya masih sama di sini sama gua Ernest dan Bro Doni di sini ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Bro Doni? Nggak usah terlalu banyak opening kali ya. Ya, silakan. Mana Bahas nih apa yang ya? lagi rame nih sekarang nih? Yang lagi rame AI kali ya, teman-teman ya. AI. Bener nggak Bro Doni? Lagi pada ketakutan nggak sih sama AI itu apa ya? Terutama di bidang kerjaan kreatif gitu loh. Kayak AI itu bisa jadi ancaman kah atau justru bisa jadi kesempatan kah gitu. Nah, mungkin gue mau tanya Bro Doni dulu deh gitu. Kita di dunia kreatif atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dari tempat klien gitu. Ada efek tertentu nggak sih apalagi pada jumlah tim gitu loh. Sampai ada pengurangan karyawan mungkin. Kayak kemarin kan kita tahu di berita Oracle itu ya. Ya. Gila. Jadi memang ya kalau kita bicara konteksnya, mungkin dulu kalau tahun lalu orang masih banyak beranggapan, ini menurut gue ya. Jadi ya orang masih beranggapan kalau misalnya AI itu someday akan bisa ya impact dan sekarang secara nyata sih udah mulai kelihatan nih. Jadi tadi ya beberapa company gede ya istilahnya tahun lalu sendiri kayak ada Microsoft lah dari Meta ya, Amazon gitu kan, dan bahkan di dekat-dekat ini kenalan gue sendiri ya, jadi ya story time dikit. Iya. Nah, jadi ada salah satu kenalan kita ya, ya lu juga tau lah orangnya siapa. Nah, dia cerita, jadi mereka yang ini expat itu ya. Oke. Mungkin dia nonton. Nonton ya bro. Oke. Jadi dia cerita kalau misalnya sejak akhir tahun lalu memang mereka sudah ada efisiensi. Iya. Kalau karena posisi dia ada di bagian engineering ya, jadi dia mungkin cerita dari sisi engineering aja waktu itu, dan hanya dalam waktu mungkin 3-4 bulan ini kantornya dikosongkan. Jadi bisa dibilang dia nggak ngomong jumlah eksaknya berapa, tapi secara persentase bisa di atas 70%. Engineer-nya sudah di cut off gitu ya, karena tadi efisiensi dari AI itu sendiri. Jadi memang dampak nyatanya itu ya mungkin bersyukur lah ya kalau misalnya buat kalian yang masih bertahan, tapi buat yang mungkin sudah terdampak ya itu ya tetap semangat ya dan tetap belajar. Tapi memang dampak itu memang sudah mulai nyata ya, di sekitar kita juga udah kelihatan, rekan-rekan kita juga udah mulai cerita, ada yang udah mulai terdampak. Jadi kalau mau dibilang jumlah tadi ya, memang secara yang kita lihat dari sisi jumlah pasti akan ada yang namanya efisiensi, karena kita bilangnya ya kerjaan-kerjaan yang sifatnya mungkin repetitif, yang basically kayak template ya, kerjaannya tuh udah punya pola, itu bisa direplikat oleh tool-tool AI. Sekarang udah banyak banget ya jenisnya aja, mungkin gua nggak sebut spesifik lah. Iya, malah ada tim kita tuh yang bilang ya, kemarin gue juga denger tuh lu tuh harus punya 6 AI alternatif gitu ya. Jangan cuma ngandelin ChatGPT doang gitu ya. Harus punya 6 gitu ya alternatif. Nah itu jadi nggak bener sih, gue setuju sama lu ya Bro Doni ya. Jadi nggak apa ya, kita tuh harus nggak bisa tergantung sama satu AI doang ya gitu. Ya karena AI itu kan masing-masing udah punya fungsinya sendiri-sendiri dan masing-masing punya keunggulannya. Biarpun mungkin secara fungsional sama ya, misalnya kayak sekarang LLM itu kan ada Gemini, ChatGPT, Claude yang sehari-hari kita pakai, dan mereka secara fungsional sebenarnya beda. Masing-masing punya keunggulan dan ya kekurangan masing-masing.
Kalau menurut Bro Doni ya, ini kita lagi dari kemarin juga di project sama klien juga bikin bikin aplikasi ya kemarin baru meeting ya. Pengen pakai AI gitu ya. Banyak yang sekarang orang itu taunya kan AI umumnya itu kan agentic AI ya sebenarnya. Nah, sedangkan kalau buat kebutuhan kayak korporat gitu kan beda harusnya. Lingkupnya kan beda ya. Karena memang sih pemahaman tentang AI itu biasanya kalau orang melihat dari sudut pandang dia sebagai pengguna, ya mereka tahu yang mereka bisa lihat. Ya contoh misalnya kayak di Gemini ya, ambil contoh itu aja dah. Misalnya kan Gemini seni modelnya ada banyak ya, ada misalnya 3, 4 dan itu juga ada tipenya gitu ya. Nah, tapi dari sisi pengguna yang mereka tahu adalah ya Gemini yang mereka gunakan, entah di desktop, entah di mobile ya, mobile apps gitu ya. Nah, ketika itu kita bawa ke oke lah, kita bicara ranahnya kita mau pakai model itu. Gitu ya. Ini mungkin buat teman-teman di project ya yang pengen bikin aplikasi terus pengen embed AI ya gitu ya. Mungkin sharingnya kayak gitu ya. Iya, jadi zaman sekarang oke lah, semua orang tahu ya lah. AI ini lagi lagi naik-naiknya gitu dan pasti banyak yang pengen adapt. Gue mau dong bikin satu aplikasi, mau bikin sistem yang ada AI-nya, AI-nya nanti dipakai buat apa? Terkadang bahkan yang penting ada AI mau dipakai buat apa belum tahu aja ada gitu ya. Jadi boleh nggak ini ditempelin bisa ada AI-nya? Nah, kita korek dulu dong berarti ya. Oke lah, nih contoh pengguna nanti akan seperti apa gitu? Apakah nanti AI ini akan digunakan untuk memproses data kah? Apakah AI ini akan digunakan sebagai ya misalnya kayak agent yang tujuannya bisa sebagai layer buat customer service kah, atau misalnya yang lain gitu kan. Dan itu kita mesti gali. Tapi by default tuh mereka berpikir ya mereka tuh yang mereka bayangkan yang mereka gunakan sehari-hari. Yang mereka bisa tanya gitu. Sedangkan kalau dari sudut pandang kita ya ketika itu kita mau deploy ke sistem atau aplikasi kita, nah berarti kan kita harus ada prosedurnya. Tidak ya bukan cuma sekadar udah kita tempel gitu. Misalnya kayak penggunaan AI sendiri kan ya kita tahu lah ya, AI itu kan sangat makan resource ya. Simpelnya kan ya udah kalau misalnya AI-nya kita mau host sendiri ya berarti kan secara sisi spek infranya itu kan mesti kencang juga. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang dari service dari mereka ya berarti kita based on token. Dan secara cost juga ya ada lah ya rate-nya masing-masing tergantung modelnya. Nah, terkadang hal seperti itu tuh perlu disosialisasikan juga jadinya. Dan ya kemarin ya benar-benar fresh ya, karena kemarin kan memang baru aja kita meeting dan ada request seperti itu. Ya kita juga akhirnya ya udah kita coba terangkan juga dan ya mereka sih oke ya waktu itu ya, tinggal nanti disampaikan ke manajemen. Nah ya kita lihat aja sih kalau misalnya ada yang masih kurang ya mungkin nanti kita akan ya sosialisasikan lagi. Ya artinya buat teman-teman yang mau bikin aplikasi ya, yang mungkin ya punya usaha atau punya bisnis mau bikin aplikasi terus ya mau embed pakai AI ya mungkin bisa diukur-ukur juga ya, kalau kayak yang lu bilang tadi ya, jangan sampai ya token-tokennya itu biayanya malah jadi hidden cost gitu loh ya. Ya itu buat bisnisnya ya. Jadi itulah. aplikasinya belum datangin keuntungan tapi ya udah keburu boncos dulu gara-gara AI. Ya kita mah developer mah mau hantem aja gitu kan. Tapi kan ya kita juga sharing juga lah kalau misalnya aplikasinya nih udah jadi gitu terus gara-gara jebret kehantam sama AI. Yang namanya user, yang namanya customer kan ketika mereka request kan jebret mereka nggak mikir gitu. Yang mesti ngukur justru kita. Dan ya di situ yang kita sampaikan juga sih. Yes. Oke, keren. Lalu kalau menurut Bro Doni ini ya, profesi apa atau kerjaan di dunia kreatif itu kan banyak tuh ya. Ada apa sih? Ya copywriter, ada web developer, macam-macam lah ya gitu. Di dunia digital kreatif lah ya. Di dunia tempat kita bernaung saat ini lah ya itu. Nah, mungkin biar teman-teman juga ada gambaran di dunia yang lagi menggeluti dunia kreatif kayak kita gini, kira-kira menurut Bro Doni ini sebenarnya profesi-profesi kayak apa yang lebih
duluan akan kena gitu sama AI. Tadi sih lu udah bilang ya yang agak rutinitas gitu ya kerjanya. Tapi boleh diperdalam lagi nggak tuh? Ya, ini kok dari pengalaman ya. Ya maksudnya dari kita sendiri kan kita juga sudah menggunakan ya. Jadi dari sisi keseharian kita, ya kita juga sudah adalah menggunakan tool AI yang tujuannya agar mempermudah juga. Nah, dan di sini yang kita lihat polanya memang sesuatu yang sifatnya repetitif. Nah, kalau kita bicara profesi tadi, oke lah ya, ini kalau dari pandangan gue pertama dari content production. Nah, content productionnya sendiri misalnya kayak copywriting. Terus misalnya sekarang ada voice over juga yang udah mulai, karena suara dari AI udah makin realistis lah. Oh iya, voice over sama dubbing ya? Iya, itu udah makin realistis. Mereka udah bisa deploy emotionnya, mereka udah bisa nunjukin yang namanya ketika mereka lagi kesal, lagi marah. Nah, itu sudah ada ya. Nah, terus juga ya kalau misalnya mungkin kalau grafik desain yang simple gitu, ya kita dulu tahu ya, misalnya ada tool namanya Canva yang udah sangat jauh mempermudah, dan sekarang mereka juga sudah ada AI-nya juga. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya repetitif, yang layernya tuh mungkin kayak lebih ke eksekusi, tapi yang sifatnya mungkin ya repetitif, ada polanya gitu, itu bisa kena dari content production tadi. Yang kedua, kalau yang gue lihat juga dari sisi customer facing. Nah, jadi ya kita juga tahu lah ya, kayak marketplace sekarang juga mereka sudah mulai deploy AI. Jadi ketika pertama kali kita chat itu bukan langsung dengan customernya. Nah, tapi langsung pertama ada layer yang namanya AI dulu, dan nanti AI-nya itu sampai ke tahap yang ini kita udah nggak bisa jawab, ya udah akhirnya baru dioper ke manusia. Tapi kan itu udah motong ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini AI kan bisa lihat data kita. Pertanyaan yang paling simpel, dikirim kapan ya? Nah, terus misalnya barang ini ada, nah itu sudah bisa dijawab. Ya ini kalau kita bicara marketplace ya, penggunaan di corporate juga ada lagi. Nah, terus juga dari sisi analitik, kemampuan untuk menganalisa sama reporting. Nah, ya karena ketika kita bicara data, data itu justru malah akan sangat baik kalau misalnya diproses oleh mesin. Nah, tapi memang dulu ya, kalau dulu kita harus kasarnya membuat algoritmanya dulu untuk memproses data. Ya data paling simpel, kita ada data penjualan ada 10.000 gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal upload file itu ke AI tool anything gitu, yang kita bisa tanya mereka, barang mana yang paling laku, barang mana yang penjualan paling banyak, barang mana yang paling sedikit. Nah, dari kemampuan analitik dari situ aja sudah ada. Bahkan sekarang, bahkan di dunia kita sendiri ya, kita bahkan sudah bisa mulai menganalisa kompetitor. Sampai layer yang tertentu itu kita sudah bisa reporting, apalagi ya itu kan proses data aja. Nah, jadi yang tadi pertama yang content creation, kedua juga bagian customer facing, ketiga yang ketika kita bicara analitik sama reporting, saat ini 3 bagian itu tuh pelan-pelan sudah bisa digeser ya. Benar. Nah, ini jadi concern juga makanya nih buat para teman-teman di luar sana ya. Jadi kalau kita jangan main justru di bidang yang justru AI-nya udah bisa melakukan itu sih. Karena kalau misalnya seperti itu ya, jadi apa bedanya ya? AI bisa melakukan itu dengan cepat dan lebih murah. Betul. Gitu, kita bilang. Kayak kemarin kita dapat project yang bikin video company profile ya. Pakai AI, full AI ya. Waktu itu Bro Doni sama tim ngerjain pakai full AI kan ya? Ya. Itu nggak pakai shooting, nggak pakai apa, benar-benar full AI. Karena ya ini balik lagi tergantung dari seberapa ya dari sisi customer klien. Memang lucunya kita ada beberapa klien yang mereka juga menganggap kalau misalnya apalagi aktivitasnya besar ya, kalau misalnya waktu itu kan melibatkan perusahaan logistik yang harus ada kapal lah, ada pesawat gitu, dan ketika itu harus shoot satu-satu pasti secara cost besar. Mereka memang waktu itu kebutuhannya fungsinya lebih ke untuk training. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang buat common vlog segala macam, dan dari mereka itu bisa menggunakan AI aja. Jadi waktu itu yang memang kita lakukan adalah
kita akan coba susun skripnya dari mereka, lalu kita coba breakdown itu jadi scene-scene yang nanti kita jahit sendiri gitu. Iya. Karena kan dia tuh perusahaannya multinasional ya, global. Jadi untuk ngumpulin talent dari berbagai suku bangsa yang kerja di tempat mereka mungkin lebih efisien pakai AI ya. Mereka juga request sih multiracial segala macam dan ya untuk mengumpulkan itu semua kan inklusif, biar lebih inklusif ya. Lebih I don't know, mungkin lebih efisien buat mereka pakai AI ya. Ya kalau tujuannya untuk padahal kita quote-nya lumayan juga sih waktu itu ya. Dolar. Tapi untuk ukuran di Eropa lebih dalam dolar sih lebih ini ya. Buat kita lebih currency-nya lebih oke lah ya. Iya sih, gue setuju sih sama lu sih Bro Doni. Terutama yang nggak tahu kalau di tempat lu yang bagian website ya, divisi website development, software development. At least di divisi konten kreator itu bikin konten sekarang kalau bikin copywriting itu gampang banget. Udah bukan gampang ya, maksudnya bukan gampang tapi bikin copywriting jadi lebih gampang gitu. Jadi bisa lebih pendek. Lebih pendek, iya. Karena kita bikin pakai AI tinggal masukin prompt, dia keluarin beberapa alternatif. Tinggal kita aja harus punya common sense gitu kan. Main di common sense-nya itu memang. Common sense ya. Yang penting kita punya common sense untuk mengukur oke, kerjaan AI ini hasilnya bener nggak, sesuai nggak gitu, relatable nggak sih, bener-bener apa sih, bisa masuk nggak sih ke konten yang mau gue bikin, gitu ya, bener ya. Gue juga menambahin juga sih, tadi dari yang terdampak, sebenarnya memang yang tadi gue cerita sendiri kan engineer ya, yang tadi sampai sebagian udah dipangkas. Waktu itu memang jadi konteksnya itu mereka yang dipangkas adalah engineer yang memang tugasnya mungkin belum sampai ke tahap decision, kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusannya gitu. Jadi misalnya mungkin kayak staff yang yaudah dia lebih ke programming aja gitu. Tapi ya yang disisain ya kita bilang soal itu saya disisain itu adalah ya para leadnya. Aja lead developer lah, terus ada lead dari sisi lead gitu. Karena apa? Mereka satu orang aja sudah bisa melakukan pekerjaan lebih dari 5 orang. Ambil contoh gitu ya, dengan bantuan tool yang tepat dan dengan ya kemampuan mereka untuk nge-perform yang tepat. Jadi disitulah memang kalau mau dibilang mungkin tambahan sedikit dari sisi IT juga saya udah mulai terdampak. Karena memang kalau dari sisi result yang dihasilkan ya waktu itu kita juga pakailah tool-tool untuk yang kita lihat untuk mempermudah dan bahkan untuk misalnya kita ketemu bug gitu kan. Zaman dulu ya kita ketemu bug ya kita nyoba-nyoba, kita browsing di Google lah, kita baca Stack Overflow, baca-baca. Nah sekarang kita bisa istilahnya menjelaskan ke AI tool dan mereka akan kasih beberapa suggestion yang kita bisa coba-coba dan jalan. Iya. Itu bisa agak terdampak, tinggal ya seberapa dalam nih tadi. Kalau misalnya yang levelnya tadi kan lead dan lain-lainnya kan mereka masih stay karena mereka punya kemampuan itu. Iya sih. Jadi sekarang level-level tim leader yang makin pusing malah ya. Ya, corcolnya yang kemarin ngobrol sih, lu bayangin gue kerjaan 10 orang. Mulai dari udah bisa aja karena lu punya bantuan AI gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada kebutuhan mulai dari UI mereka udah cover, terus misalnya nanti prosesnya desain database lah, terus nanti ketika ini udah jadi ada yang namanya QA, prosesnya sampai ke akhir itu ya mungkin bisa dibilang dia sendiri udah mengcover kerjaan ya lebih dari orang gitu, 5 orang, 6 orang. Iya deh. Tapi basically kalau menurut lu gitu ya, menurut Bro Doni yang udah pasti cukup fasih lah ya sama AI. Gue lihat lu di Insys udah lumayan. Here and there lu tuh udah implement AI dalam berbagai kasus gitu loh. Kalau gue lihat. Ya sejauh yang sesuai dengan kebutuhan kita sih. Pasti ada efek negatifnya, ada efek positifnya juga ya. Mungkin negatifnya dulu. Negatifnya buat lo apa nih sejauh ini? Negatif apa nih penggunaan AI? Penggunaan AI gitu ya. Ada nggak? Kalau
buat gua secara personal makin males. Jadi makin males. Ya, ini yang namanya imbas teknologi ya. Ketika ada sesuatu yang tujuannya mempermudah, pasti akan mengurangi. Sama kayak kita dulu pertama kali ada Waze lah, ada Google Map, kita makin malas ngapal jalan gitu kan. Nah, dengan adanya AI, bahkan hal-hal simple kayak oke, ini kita pengen mentranslate gitu ya, istilahnya kan ada lah ya klien-klien kita yang multinasional juga terkadang oh ya udahlah lempar AI terus agar dia bisa keluarin ya walaupun kita tetap cross check dulu ya kebenaran datanya lah terus kebenaran kata-kata, tapi jadi ada satu layer di mana yang kita udah nggak mikir dari scratch. Jadi bisa jadi ada momen kayak ya mungkin itu kali ya, jadi rasanya kayak agak males gitu. Kayak agak males, agak ketergantungan gitu kali ya. Ketergantungan, dan ini kayaknya nggak bisa dipungkiri ya, kemajuan teknologi itu akan membuat orang ketergantungan ya. Ya, lu lihat aja kayak Wall-E kayak gimana gitu. Jadi teknologi itu di satu sisi bikin kita lebih efisien, tapi di sisi lain ya kalau nggak hati-hati jadi ketergantungan nih. Iya, itu dia. Jadi satu itu, kedua juga ya yang dari tadi kita bahas ya, pasti akan ada yang terdampak juga ya kalau misalnya mereka tidak bisa memberi nilai lebih dibanding output yang dikeluarkan oleh AI. Ya mungkin kalau sisi negatifnya untuk saat ini seperti itu ya. Ya mungkin efek negatifnya sendiri ya yang lainnya lagi, mungkin kita harus kita harus aktif nih. Kita nggak boleh diem aja nih melihat perkembangan tuh makin banyak loh, tren makin berkembang. Nah ini kita harus adapt. Iya, setuju sih. Soalnya kalau lu nggak cepet gitu ya, atau lu nggak bisa cepet adapt gitu ya dengan AI, ya orang lain yang adapt lu ketinggalan gitu. Itu dia. Jadi susahnya gitu ya. Lu mau anti AI tapi sekarang kalau kita benar-benar gua benci AI, gua nggak mau tergantung sama AI, tapi orang lain pada pakai AI dan mereka lebih efisien dan jadi lebih produktif gitu, lebih kompetitif bahkan dari lu gitu dengan AI. Itu dilemanya memang. Ada beberapa orang yang mungkin kita bilangnya masih konvensional kali ya, mereka masih tidak ingin menggunakan AI dengan ya mungkin dengan alasan karena outputnya tidak manusiawi. Itu satu. Ada juga yang mungkin ya mereka tidak menggunakan AI karena tidak ingin AI nanti makin pintar. Ada juga yang seperti itu. Nah tapi ya yang namanya zaman ya kita nggak bisa tahan. Kita nggak melakukan itu, 7-8 miliar orang yang lain melakukan juga gitu. Misalnya seluruh dunia melakukannya. Nah kita kalau kita tidak adapt, nah yang ada ya, kita bisa aja ketinggalan. Kalau kita bicara di industri yang ini ya. Bahkan bicara oke lah kita ngomong aktivitas yang sifatnya dunia nyata gitu, kayak kemarin adalah orang artikel gitu di IG gue lihat orang ya udah kalau misalnya zaman AI ini udahlah belajar bercocok tanam gitu kan. Tapi nyatanya kemarin ya udah ada orang yang ngecek ya, karena kan yang bercocok tanam itu kan ada parameternya ya, ada kualitas tanahnya lah, terus nanti kadar air bla 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 gitu. Toolnya udah ada, ditempelin AI model, udah mereka bisa rawat tanam sendiri. Itu keren ya, bisa sampai kayak gitu. Karena ya tadi kita sudah bisa mengukur hal-hal yang parameter tadi sudah bisa dikirim, tinggal pengambilan keputusannya aja. Iya. Nah ini dia, dan inilah masa depan ya, kita nggak bisa hadang. Nggak bisa hadang, benar. Kalau gitu berarti kita cuma bisa beradaptasi gitu ya dengan AI ini. Nah harus. Menurut Bro Doni, kita sebagai manusia nih apa yang harus kita lakukan menghadapi gempuran AI yang gue yakin ke depan itu pasti bakal lebih gila lagi sih. Kalau kita lihat 1-2 tahun belakangan kemajuan AI itu kan cepet banget ya dibanding kemajuan internet dulu ya. Internet tuh butuh berapa tahun? 10 tahun nih dulu ya. Ya karena internet itu kita bicara infrastruktur ya, sedangkan ketika AI ini berkembang ya mereka kan justru hidup di internet itu, jadi cepat sekali mereka menyebar. Kita sebagai manusia ya, ini pertanyaan. Atau bukan sebagai manusia lah, sebagai pelaku bisnis digital
kreatif. Oke, ya udah kalau editor Ya gitu, lebih tajam mungkin biar lu nggak bingung. Kalau sebagai manusia terlalu Skynet luas. Skynet ya. Nah, ya kita sih sebagai pelaku bisnis ya, ya ini kalau dari gua sendiri ya satunya pasti harus adab. Dan kita harus saling ini sih ya, gua harapin juga kita semua sebagai para pelaku bisnis kali ya, pemain di sini, kita juga justru jangan terlalu menggampangkan industri kita. Gue dari dulu memang punya salah satu kekhawatiran gue ketika era AI ini maju adalah justru sama kita. Jujur aja. Jadi akan ada momen dimana sama kayak dulu deh, waktu kita kan dulu website developer ya, sekitar belasan tahun yang lalu. Yang ini dulu kita juga dulu banget pernah obrolin, cuma kita belum pernah angkat karena udah lama banget. Ada orang jualan website harga ratusan ribu. Ya kan. Nah, sedangkan waktu itu kita website ya kita main di harga yang udah jutaan gitu. Sedangkan ada yang ratusan ribu. Kondisinya agak mirip. Ya walaupun ya zaman dulu karena simple, dulu sudah ada engine. Jadi mendevelop website itu jadi lebih mudah. Mereka banting harga. Karena mereka berpikir, oh ya udah bisa gue bikin kayak gini bisa banyak gitu. Nah, kekhawatirannya justru di era AI kayak gini adalah banyak pemain-pemain kreatif yang ya kita tahu lah ya, persaingan memang makin kenceng, makin banyak gitu. Tapi akhirnya kita jadi main di perang harga tadi. Dan jadi kita sendiri fokusnya bukan oh ya udah kan kita as agency itu kan memang salah satu goal kita agar klien kita ya punya dampaknya gitu kan. Nah, dengan adanya AI tool begini, khawatirnya ya akan ada pemain-pemain yang gue main di bawah. Nah, jadinya secara keseluruhan justru industri kita akan jadi makin tertekan gitu. Karena customer kan in general ya apa kita di Indonesia ya ngomong-ngomong akan jadi makin ini ya, sama bisnis jasa tuh namanya ya nggak tahu ya di sini tuh kayak banyak yang sebelah mata kali ya ngelihatnya ya, kayak kurang appreciate gitu ya, kayak gampang gitu, kayak ya cuma bikin copywriting doang ya, bikin konten doang, paling bikin desain doang gitu ya. Apalagi dengan adanya AI sekarang ya khawatir mungkin ya, kekhawatirannya memang di situ juga ya. Di luar tadi ya mungkin dari sisi para ini ya yang bekerja gitu. Nah, yang pastinya kalau company-nya dulu tipe yang startup dari dulu kan polanya startup gue dapat funding, gue hiring orang banyak-banyak. Ketika mencapai tahapan tertentu cash flow-nya kurang masuk, mereka langsung melakukan efisiensi. Nah, apalagi dengan adanya AI ini, nah itu mungkin lah poin di situ juga. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya pembicaraan tentang AI. Kayaknya makin dibicarain makin umat nggak sih? Ya tergantung kita melihatnya sih. Jadi selama memang kita bisa adapt tadi, bisa jadi opportunity juga ya. Bisa jadi opportunity juga di lain hal gitu. Ya, bisa jadi opportunity juga. Tergantung kitanya bisa adapt secepat apa gitu ya. Yang penting kalau menurut gua sih, kita juga asah kemampuan kita biar common sense kita itu jalan terus gitu loh di bisnis. Fokusnya di common sense, betul. Ya, bisnis proses, terus juga gimana kita bisa ngenalin bisnis prosesnya customer juga gitu. Jadi saat kita punya AI itu, ya AI itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Betul. Karena itu ya balik lagi tergantung kita juga sih memanfaatkannya ya, Bro Doni ya. Ya, itu aja sih mungkin di entry kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat deh buat teman-teman yang pada nonton dan pada dengerin. Kita cukup dulu kali ya, Bro Doni ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di entry berikutnya ya, teman-teman ya. Thank you. Bye-bye. Bye.